kebijakan-kebijakan Kang Deddy ini bikin banyak kejutan gitu loh, mengejutkan. Jadi sesuatu yang mulai dari yang sederhana. Jadi kalau dia keluarin kebijakan, kita loading dulu, terkejut dulu. Setelah terkejut baru ya. Kan mulai dari persoalan kebersihan, persoalan konsen terhadap kebijakan-kebijakan pada lingkungannya. Kan loading dulu semua orang deh. Tapi kemudian iya ya. Benar ya gitu Iya. misalnya belakangan. Jadi belakangnya begitu. Jadi ketika dia ngomong bahwa jangan buang sampah sembarangan loh. Karena ini nanti akan terjadi pemborosan. Ini maksudnya fenomena ke Deddy Mulyadi. Iya. Awalnya kaget. Kayak sekarang kaget. misalnya soal nggak boleh ngambil sumbangan dari jalan termasuk untuk masjid. Itu di Purwakarta ditentang nggak? Enggak. Karena apa? Awalnya memang kaget. Oh nggak ditentang itu? Iya, tapi ujungnya kan maksud dari Pak Deddy Mulyadi Bagus ini, gitu ya? Ya jangan minta-minta di jalan. Oke. Hitung aja tuh masjid berapa kebutuhannya. Meskipun rame sekarang. Iya, bantu. Pro dan kontranya. Iya. Waktu awal ini aja, yang terakhir kan yang paling viral itu kan penghapusan itu kan, pemutihan pajak itu kan, denda sama. Iya. Kenapa disampaikan waktu itu? Iya, waktu itu kan kebijakannya menghapus. Oke. Dan yang dibayarkan yang tahun berjalan. Kaget kan orang, hutang pajak itu berarti kan hilang. Enak banget gitu kan? Iya, enak banget. Atau Purwakarta misalnya ada 1.300 lebih wajib pajak yang dia punya hutang terus terhapuskan, ya kan? Sementara Purwakarta itu cuma 361.000 lebih. Tapi ternyata ketika itu dilaksanakan orang rame-rame berbondong-bondong bayar pajak. Karena apa? Karena dia bayar pajak di tahun berjalan. Yang tadinya malas bayar, yang dia 4 tahun. Tapi beban daerah jadi tinggi dong. Tinggi gimana? Ya karena kan harusnya ada pendapatan yang baru, sekarang hilang semua. Ya tapi kan mimpi, orang nggak mau bayar lagi. Oke. Orang yang udah 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun malas bayar. Dia bayar hutangnya kagak, pajak nggak diperpanjang-panjang. Nah ini kan real nih, nyata nih. Purwakarta kenaikannya, tahu nggak Kang Eman? 65%. Pajaknya Pajaknya. di zamannya Deddy Mulyadi. Iya. Begitu ada kewajiban itu penghapusan, pemutihan, 65%. KBM, kendaraan bermotornya, itu 138%. Naiknya. Orang berbondong-bondong. Ini mau lebaran lagi. Pas Ramadan tuh kebijakan penghapusan pemutihan pajak. Orang nggak mikirin lagi. Dan yang pertama Jawa Barat itu. Iya, Jawa Barat. Dan itu pada Mulyadi. Kan awalnya orang kaget nih, duit nanti gimana nggak balik. Ini orang punya utang langsung dibebasin. Dan sadar atau tidak sadar ketika saat ini orang berbondong-bondong bayar pajak, tahun depan kan bayar pajak lagi. Terakhir lagi, biaya balik nama, mutasi dari provinsi lain ke provinsi Jawa Barat. Gratis juga digratisin. Rame-rame juga. Yang orang tinggal di Jawa Barat, kemudian letternya plat nomor luar Jawa Barat, dipindahin ke Jawa Barat. Dan itu hanya Jawa Barat yang gratis balik nama. Jawa Barat. Menaikkan kepatuhan pembayaran pajak dan kita dapat press money kabupaten. Sekarang enak dong. Iya enak dari yang awalnya orang tuh kaget kan. Loading dulu ini mau kemana nih kebijakan. Awalnya nggak setuju Anda? Setuju pasti. Karena saya tahu pasti ini akan berdampak positif. Tapi hasilnya dirasakan sekarang. Dirasakan dan semua kabupaten dan semua bupati merasakan itu. Mereka dapat press money sekarang. Bupati wali kota di Jawa Barat. Wali kota di Jawa Barat. Boleh tanya, boleh ditelepon. Yang awalnya mereka loading dulu nih mau kemana nih, ada sekian ratus miliar yang kemudian orang nggak mau bayar. Ya kan? Dan Purwakarta merasakan itu. Jadi bukan pencitraan. Kalau saya lihat sih enggak. Saya berteman sejak kuliah nggak ada. Kalau pencitraan ini gini Kang, pencitraan dan dicitrakan itu ada kejenuhan publik melihat karena ada proses rekayasa. Tapi coba ya kita harus jujur deh, semua yang ada di sini kita semua bahwa cerita KDM itu kan selalu menarik, terus saja menarik dari satu episode ke episode lain. Ada aja gitu ya? Ada aja, karena ya itu natural. Baik. Baik.